Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Cakap Channel. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan menginstal CorelDRAW X7 di Windows 10 ya. Nah, buat teman-teman kalau misalkan pernah menginstal CorelDRAW di Windows 10, biasanya itu setelah kita aktifasi di saat komputer kita terhubung dengan internet, Corel itu akan terblok dari registrinya ya, dari aplikasi atau dari sistem CorelDRAW-nya. Nah, karena itu harus memberi lisensi atau memberi aktivasi kodenya, kode aktivasinya gitu ya. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara mengcrack atau memblok koneksi internet dari CorelDRAW, sehingga CorelDRAW itu ketika kita konekkan ke internet, CorelDRAW-nya akan tetap berjalan dengan normal, tidak ada fitur-fitur yang diblok. Nah, contohnya misalkan ketika kita menginstal CorelDRAW itu harus dalam keadaan tanpa internet gitu ya. Si komputer atau PC kita itu tidak boleh koneksi ke internet, itu yang pertama. Nah, yang kedua, jika komputer kita connect atau terhubung ke internet setelah menginstal CorelDRAW X7, maka CorelDRAW itu akan mendetek bahwa itu adalah aktivasi ilegal atau aktivasi bajakan gitu ya. Nah, bagaimana caranya mengcrack aktivasi CorelDRAW sehingga ketika kita terhubung ke internet, komputer kita terhubung ke internet, fitur yang ada di CorelDRAW itu tetap berjalan seperti biasanya atau normal atau tidak ada yang diblok gitu ya. Nah, contoh CorelDRAW yang setelah diaktifasi gitu ya, kan itu semua fitur-fiturnya bisa kita gunakan gitu ya. Nah, tapi misalkan setelah terhubung dengan internet PC kita, ketika kita membuka dokumen baru di CorelDRAW X7 atau ke atasnya gitu ya, X5, X6, X7, itu biasanya kalau sudah komputer kita terhubung ke internet, biasanya itu akan terdetek bahwa akun kita itu ilegal atau bajakan gitu ya. Nah, sehingga fitur-fitur yang ada di dalam CorelDRAW itu tidak bisa kita gunakan, misalnya mengeprint atau cetak atau print gitu, atau cetak atau simpan atau menyimpan berkas atau file yang telah kita buat ternyata tidak bisa di save karena fiturnya memang dibatasi dan diblok oleh Corelnya itu sendiri. Nah, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara memblok dan mengcrack aktivasi CorelDRAW X7 dan memblokir koneksi internet untuk Corel X7, X5 dan X6 gitu ya, atau yang di atasnya. Nah, simak videonya, jangan sampai teman-teman skip ya, jangan sampai skip biar teman-teman tidak gagal paham. Ini adalah cara jitu gitu ya, ini dijamin berhasil 100% gitu ya, karena sudah saya coba gitu ya. Nah, buat teman-teman misalkan yang mau menginstal cuman terkendala di dalam registrasi atau di dalam lisensi gitu ya, nah atau di keygennya gitu ya, nah itu ada solusinya. Jadi kita walaupun akun kita istilahnya akun trial atau uji coba gitu ya, biasanya kita berikan waktu uji coba berapa hari gitu ya, biasanya dari Corel 30 hari, tapi semakin kesini setelah kita pakai beberapa saat gitu ya, beberapa menit setelah koneksi ke internet langsung terblokir gitu ya, fitur-fiturnya dan langsung habis masa trialnya gitu ya. Nah, bagaimana kita mengcrack atau memblok koneksi internet aplikasi CorelDRAW? Kita akan blok aplikasi Corelnya itu dari internetnya ya, jadi sehingga tidak terdeteksi oleh sistem CorelDRAW gitu ya.
Jadi CorelDRAW itu fitur-fiturnya akan tetap berjalan seperti biasa, bisa save, bisa print dan sebagainya ya. Jadi kita bisa menggunakannya secara normal walaupun sudah terhubung dengan internet gitu ya. Jadi ketika terhubung dengan internet ya Corelnya akan tetap berjalan seperti biasanya normal gitu ya, karena kita sudah blok koneksi internetnya di dalam sistem komputer kita atau di sistem Corelnya. Jadi kita akan blok sehingga tidak ada komunikasi antara si aplikasi dengan server, ibaratnya server yang Corelnya gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Pokoknya teman-teman like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa tekan tombol loncengnya biar pas saya upload video terbaru teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya. Tapi jangan lupa ya, tonton video ini sampai selesai, jangan di skip biar nanti teman-teman mengerti dan paham cara memblok koneksi internet dari Corel. Jadi teman-teman bisa menggunakannya tanpa khawatir berubah gitu ya. Yang tadinya udah bisa digunakan, tiba-tiba ada beberapa fitur yang diblok. Nah, jangan lupa tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya, karena jika di skip bisa gagal paham, bisa tidak berfungsi gitu ya, malah seperti yang biasanya gitu ya. Baik, mari kita ke tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Cakarsa Channel. Apa kabar teman-teman? Pada kesempatan hari ini, semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tidak kurang satu apapun. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi atau berbagi tutorial bagaimana caranya mengaktifasi CorelDRAW. Nah, biasanya kalau kita sudah aktifasi Corel tersebut, ketika connect ke internet itu akan terdeteksi bahwa itu adalah krekan atau bajakan. Nah, ini adalah yang sudah saya download, sudah saya aktifasi, dan saya terhubung dengan internet ya. Ini masih nyala internetnya ya. Oh, ternyata ini terdeteksi virus gitu ya, karena di Windows 10 ini, di OS 10 ini sangat sensitif untuk mendeteksi yang namanya seperti virus ini tidak bisa terbuka gitu ya. Tuh, karena dianggapnya adalah sebuah virus ya. Kita akan coba restart dan akan kita install ulang. Oke, kita restart dulu apakah Corelnya masih bisa dibuka atau tidak. Kalau tidak, kita akan install ulang dan kita akan crack atau kita akan aktifasi gitu ya. Baik, sambil menunggu restart install ulang. Nah, kita ketika komputer kita terhubung dengan internet gitu ya. Nah, kali ini kita akan memblokir akses internet CorelDRAW. Jadi seolah-olah CorelDRAW ini ori gitu ya, original, walaupun memang ini adalah krekan gitu ya. Ya, kita tunggu sampai komputer saya menyala dulu. Memang harus sedikit bersabar gitu ya, karena memang untuk yang CorelDRAW X5 ke atas itu memang susah untuk
terbajak seperti itu ya, untuk susah di crack gitu. Ketika connect ke internet langsung terbaca crackannya atau bajakannya, dan jika terbaca hasil crackan itu, maka fitur yang ada di CorelDRAW itu akan ada beberapa fitur yang diblokir ya, yang seperti cara printer gitu ya, cara save dan lain-lainnya itu tidak bisa kita gunakan. Baik, komputer saya sudah menyala, tadi sudah saya restart. Kita coba buka Corelnya, apakah masih bisa dibuka atau sudah shut. Tapi sebelum itu saya akan menonaktifkan dulu Defender-nya ya. Defender-nya. Nah, karena ini jika restart ini yang real time protection itu akan menyala lagi otomatis gitu ya. Nah, kita akan matikan dulu. Nah, dan teman-teman, ini posisinya masih dalam koneksi internet yang menyala ya. Kita akan coba buka kembali apakah Corelnya masih bisa berjalan atau tidak. Kita tunggu sampai Corelnya terbuka. Ini saya sudah aktifasi gitu ya. Terus ini ketika connect ke internet, si Corel ini terdeteksi gitu ya, terdeteksi dari crackannya gitu ya. Jadi sehingga akan muncul minta registrasi seperti ini terus gitu ya. Nah, jika terdeteksi seperti ini, maka fitur-fitur yang ada di CorelDRAW itu tidak bisa kita gunakan semua ya, karena sudah ada beberapa tool atau beberapa program yang diblokir ya. Ya, kalau memang mau nggak diblokir ya harus beli lisensi gitu ya. Nah, ini adalah masih terhubung ke internet ya, dan akan kita coba fiturnya ya. Kita membuat sebuah file atau membuat sebuah lembar kerja gitu ya, dimana kita akan mencoba menggunakan fitur-fiturnya ya. Ini adalah fitur yang diblokir. Jadi beberapa tool ini tidak bisa digunakan, seperti save file hasil kerja kita nggak bisa save, kita nggak bisa print juga. Nah, bagaimana cara mengatasi seperti ini? Simak dan tonton videonya sampai selesai, jangan di skip ya. Buat teman-teman yang mau mencoba, silakan diterapkan. Semoga ini bisa diterapkan di teman-teman ya, karena saya sudah mencobanya dan berhasil gitu ya. Karena ini sudah terinstall, maka kita akan menghapusnya dulu. Kita akan hapus dulu ya program Corelnya. Kita akan hapus dulu dan akan kita install ulang ya. Kita akan hapus dulu. Kita akan hapus dulu, ini mungkin agak lama gitu ya videonya. Kita akan hapus dulu semuanya ya. Ini memerlukan waktu beberapa menit ya. Mungkin video ini agak sedikit panjang ya, karena memang durasinya dari kita menghapus sampai kita menginstal ulang sampai bisa digunakan kembali gitu ya. Nah, ini saya masih menggunakan atau masih terhubung dengan internet gitu ya. Kita tunggu sampai proses uninstall selesai ya. Nah, nanti akan kalau setelah kita registrasi, kita akan
blok koneksi yang jalur ke CorelDRAW ya, jalur internet ke CorelDRAW. Jadi tetap bisa aman untuk digunakan ya. Sudah selesai, kita hapus juga yang ininya juga. Kita hapus semua ya, kita hapus semua. Oke, ini sudah dihapus semua ya. Sudah saya hapus semua. Saya akan mematikan internetnya untuk menginstal ulang Corel X7. Kita cek kembali antivirusnya, Defendernya masih protect atau tidak ya, karena kalau misalkan menyala itu akan terbaca virus dan akan terhapus. Nah, saya akan mencoba menginstal kembali ya. Saya sudah mematikan koneksi internet. Koneksi internet sudah saya matikan. Saya akan menginstal ulang yang ada di flashdisk, yang ada di file Corel X7 nya ada di flashdisk gitu ya, disimpan di flashdisk, tidak di PC gitu ya. Corel X7. Nah, kita akan install ulang ya. Kita akan install ulang. Ingat teman-teman, ketika saat menginstal CorelDRAW X7, X5 ke atas, X6, X7, di atasnya koneksi internet sudah dimatikan ya. Jangan sampai terhubung dengan internet. Baik, kita langsung install saja. Untuk penginstalan tergantung kecepatan komputer teman-teman ya. Kalau memang mungkin memorinya besar bisa lebih cepat. Kalau memang memorinya yang lumayan kecil mungkin agak sedikit lama ya. Kita yes, install ya. Sudah mulai menginstal. Saya ingatkan kembali buat teman-teman, kalau mau menginstal CorelDRAW X5 ke atas, koneksi internet pada saat penginstalan itu harus diputus atau tidak ada koneksi internet sama sekali gitu ya. Kita tunggu sampai instalasi selesai. Nah, jika ada notif seperti ini, kita klik here for option. Nah, kita klik yes. Nanti akan muncul pilihan untuk melanjutkan penginstalan ya. Kita klik continue. Kita I accept the term and condition agreement. Kita next. Kita pilih yang I do not have serial number ya. Kita next lagi. Teman-teman bisa memilih ya. Kalau misalkan tipikal instalasi ini semua sistem yang ada di Corel atau aplikasi di Corel terinstall semua. Berhubung saya hanya mau menggunakan Corelnya saja, jadi saya untuk yang Corel Photopen-nya tidak kita pasang ya. Corel Connect tidak kita pasang. Corel Capture saya tidak menggunakan. Saya hanya menggunakan Bitstream Font Navigator, Font Manager. Jika teman-teman mau menggunakannya silahkan ya teman-teman ya. Itu sesuai teman-teman, kebutuhan teman-teman saja. Oke, setelah teman-teman memilih, kita lanjut next. Nah, untuk utilities kita biarkan saja next. Nah, untuk allow update produk gitu ya, saya tidak centang gitu ya. Setelah itu kita akan lakukan penginstalan. Tekan tombol next ya. Ini adalah lokasi tempat menginstal gitu ya, dan kita akan install now. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Ya, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Ya, nanti saya tambah semangat nih membuat tutorialnya ya.
Dan semoga video ini juga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau mengupgrade dari Windows, misalkan Windows 7 ke 8 atau Windows 8 ke 10 atau di atasnya gitu ya. Nah, untuk beberapa fitur yang misalkan teman-teman kemarin atau dulunya menggunakan Windows 7 gitu ya, Windows 7 beralih ke Windows 8, itu pasti ada sedikit perubahan dari cara instalasinya. Kita tunggu sampai selesai. Ya sobat, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe. Dan jika video ini merasa bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan ya, biar nanti bisa bermanfaat videonya. Kita tunggu sampai selesai ya. Memang membutuhkan beberapa menit gitu ya untuk menginstal CorelDRAW X7 ini. Kecepatan instalasi itu tergantung PC teman-teman gitu ya. Kalau misalkan PC-nya yang gahar gitu ya, yang gahar, yang wah gitu ya, mungkin cepet gitu ya. Tapi kalau misalkan yang RAM-nya minim gitu atau yang pas-pasan ya mungkin agak lama gitu ya, tergantung dari kecepatan PC teman-teman gitu ya. Oke, ini sudah terinstall gitu ya, sudah terinstall. Nah, sudah terinstall, kita akan aktifasi dulu ya, kita akan aktifasi dulu Corelnya. Nah, kalau kita buka ini sudah bisa dibuka sebenarnya gitu ya. Nah, sudah dibuka, bisa kita gunakan. Nah, cuman ya seperti ini gitu ya, minta registrasi gitu ya, minta registrasi. Nah, kita akan registrasi dulu ya. Saya menggunakan file dari Bagas 31 ya, teman-teman bisa mendownloadnya ya di Bagas 31. Nah, kita aktifasi ya. Nah, kita pilih Corel X7. Nah, ini adalah kode aktivasinya gitu ya. Nah, ini teman-teman untuk registrasi jangan lupa pilih yang already process ya. Proses, kita pilih yang enter serial number. Nah, setelah itu kita masukkan serial numbernya ya. Serial numbernya untuk Corel X7 ini dia, X7. Kita pastikan di sini di serial number CorelDRAW-nya. Kemudian kita pilih aktif on, kita aktif offline ya. Kita pilih yang aktif offline. Nah, terus kita masukkan instalasi kodenya gitu ya. Instalasi kodenya itu adalah X8mm GN 35 TT7H C8EI ya, TIEP. Nah, setelah teman-teman memasukkan instalasi kode instalasinya, teman-teman generate dan kopikan aktivasi code ke aktivasi code yang ada di Corel. Nah,
Setelah itu kita klik continue. Nah, maka setelah kita klik continue akan menemukan invalid serial number, tapi tidak apa-apa karena kita akan memblok koneksi internetnya, jadi tidak akan terregistrasi gitu ya. Nah, kita klik saja OK. Nah, teman-teman jangan bingung gitu ya, ketika saat muncul ini notifikasi seperti ini, teman-teman klik OK, karena memang itu sudah tidak bisa di apa-apain gitu ya, harus beli yang paket originalnya. Nah, kita close saja. Nah, kita juga ini notifikasinya kita close lagi. Nah, sudah mulai terbuka ya, terbuka, namun ini adalah masih dalam mode trial gitu ya, atau masih uji coba. Nah, kalau uji coba karena di sini memang ada tanda logo usernya gitu ya. Kita coba kita buka dokumen baru gitu ya. Nah, kita coba dokumen baru. Nah, oke, untuk sementara sampai di sini, ini fitur-fitur yang ada di sini sudah bisa kita gunakan gitu ya, tidak ada yang diblokir oleh Corel. Tapi tahap ini masih belum selesai, karena jika pada tahap ini teman-teman membuka Corel dengan posisi atau komputer teman-teman terhubung dengan internet, maka akan terregistrasi otomatis, akan beberapa fitur yang tadinya bisa kita gunakan akan seperti awal tadi tidak bisa digunakan. Teman-teman sampai di sini jangan sampai mengaktifkan koneksi internetnya ya. Kita akan blok dulu koneksi internetnya ya. Nah, jika teman-teman sudah sampai sini, udah bisa nih sampai keluar gitu ya, kita coba close lagi, kita coba buka lagi. Nah, ini akan muncul notif lagi gitu ya, notifikasi via email atau akun gitu ya. Nah, ini masih sama, jangan sampai terhubung ya. Nah, kita akan hilangkan dulu ininya nih, always show welcome screen launch. Nah, kita akan hilangkan dulu ininya biar nanti pas kita blok koneksi internetnya tidak muncul notifikasi seperti ini gitu ya. Kita close lagi Corelnya, coba kita buka lagi, kita close lagi. Nah, notifikasi yang tadi sudah tidak ada ya, sudah tidak ada. Nah, sekarang akan kita blok koneksi internetnya ya. Nanti kita juga akan menghilangkan notifikasi account ini ya. Nanti kita akan hilangkan notifikasi seperti ini. Jika teman-teman mau menghilangkan notifikasi seperti ini, teman-teman centang saja don't show again gitu ya. Nah, jadi nanti tidak akan muncul notifikasi yang seperti tadi gitu ya. Nah, ini instalan tahap pertama gitu ya. Ini fiturnya masih bisa digunakan ya, tapi sampai saat penginstalan ini teman-teman masih tetap harus terputus koneksi internetnya ya. Nah, sekarang kita sudah akan mengcrack koneksi internet atau memblok koneksi internetnya karena Corel ini sudah tidak ada notifikasi lagi seharusnya gitu ya, karena sudah kita tutup semua tadi ya. Nah, seperti ini gitu ya. Nah, kita akan blok koneksi internetnya, kita cari Defender. Defender. Nah,
di sini yang paling penting teman-teman gitu ya, untuk memblok yang namanya koneksi internet yang arah ke CorelDRAW. Yang pertama kita masuk ke outbound rule gitu ya. Nah, kita pilih new rule. Kita pilih program, lalu kita next, lalu kita pilih program apa yang akan kita blokir koneksi internetnya. Nah, berhubung saya mau memblokir koneksi internet ke Corel, maka saya akan membloknya ya. Masuk ke lokalis C, program file, CorelDRAW X7, kita akan blok ya. Kita ke program, kita bloknya connect-nya dulu nih, kita blok connect-nya ini dulu. Ini adalah jalur koneksi dari Corel ke internet ke komputer kita ya. Nah, kita pilih ini connect gitu ya, kita open. Nah, kita lanjut ke next, kita pilih block connection, semua teman-teman centang ya. Kemudian teman-teman beri nama gitu, beri inisial, misalkan blok Corel. Kalau saya disingkat saja CDR gitu ya. Oke, finish. Nah, terus di outbound ini tetap kita bikin rule baru gitu ya. Kita tetap pilih program yang akan kita blok. Nah, koneksi DIM ini kita akan blok juga karena ini adalah jalurnya gitu ya, jalur koneksi. Kita open, kita next kembali, kita pilih yang block connection, kita next kembali, tetap gitu ya, jangan sampai walaupun kita terhubung di jaringan pribadi atau jaringan publik tetap tidak akan bisa terkonek gitu ya. Kita pilih next lagi, kita pilih blok CDR1 misalkan, ini namanya bebas teman-teman ya. Nah, terus kita ke inbound rule. Nah, inbound rule berarti kan masuk gitu ya, kalau misalkan ada input ada outputnya. Nah, ini adalah jalur masuk koneksi internetnya yang akan kita blokir. Kita tetap kembali ke program, kita pilih next, pilih file yang akan kita blok, namun kita tidak di sisi koneksinya, tapi kita di sisi Corelnya. Kita ke program, kita akan blok Corel. Nah, blok Corel, kita pilih next, kita pilih blok koneksi, dan kita pilih next kembali. Tetap kita centang semua ya, kembali privat publiknya, kita next, pilih CDR block gitu ya. Itu bebas namanya gitu teman-teman ya. Nah, terus kita bikin new rule lagi, masih di inbound rule ya, masih di inbound rule. Kita pilih program, kita lanjut kembali. Kita tadi kan saya cuma menginstal 2 gitu ya, menginstal 2, terus kita open, terus kita lanjut next, kita blok koneksi, kita lanjut, tetap kita centang tiga-tiganya, kita next, kita beri inisial lagi, kita finish. Nah, satu lagi jalur internetnya, tadi kan kita sudah di blok ya jalurnya. Nah, ini juga kita blok jalurnya, tetap pilih di program,
this program fade. Nah, kita dimnya yang ini yang kita putus koneksinya, kita blok. Jadi tidak ada koneksi internet yang masuk ataupun yang keluar gitu ya teman-teman ya. Oke, kita next kembali, kita blok koneksi lagi. Oke, next. Kita lanjut lagi, kita pilih lagi CDR blok 2 misalkan. Finish. Udah selesai. Sampai di sini sudah selesai instalasinya. Sekarang kita akan coba aktifkan koneksi internetnya untuk membuktikan bahwa Corel-nya sudah bisa digunakan walaupun kita menggunakan internet. Kita nyalakannya, kita enablekan internetnya ya, koneksi internetnya sudah terhubung ya teman-teman. Sini sudah terhubung ya koneksi internetnya. Kita close, kita minimize saja. Kita akan coba buktikan bahwa apa yang telah kita blok tadi berfungsi atau tidak gitu ya. Nah, baik, kita coba buka file baru gitu ya, new dokumen. Kita bikin sebuah kerja gitu ya, apalah gitu ya, nama apalah gitu ya. Kita lihat ini sudah terhubung ya teman-teman ya. Nih sudah terhubung, kita lihat. Nah, ini sudah tidak ada yang diblok lagi gitu ya. Nah, walaupun dalam posisi mode trial seperti ini gitu ya. Kalau rep udah ori gitu ya, ini nggak ada gitu ya. Nah, untuk yang crack, kita crack ini masih ada walaupun ini trial, tapi sudah kita blok koneksi internetnya, jadi sudah kita bisa gunakan secara ya bebas lah gitu ya. Tapi saya juga tidak menyarankan teman-teman juga harus ya, kalau mau mendingan beli yang orinya gitu ya, lebih bagus, lebih enak gitu ya. Nah, coba kita buktikan kembali, kita tutup lagi Corelnya. Siapa tahu tadi hanya pas pertama saja, kayak kita habis registrasi start ulang gitu ya. Kan pertama tanpa koneksi internet bisa semua digunakan ya, toolsnya ya. Nah, sekarang di sini udah koneksinya sudah nyala ya, sudah terhubung gitu ya. Nah, koneksinya juga sudah terhubung ya, sudah terhubung. Kita buka kembali. Kalaupun memang misalkan terbaca sama Corel-nya yang online, harusnya ini fitur-fitur yang tadi tidak bisa digunakan gitu ya, di blok gitu ya, kayak yang print, save kayak gitu ya. Kita coba bikin rule baru lagi, apa sih namanya, lembaran kegiatan baru lagi atau apalah, coret-coret kayak gitu ya teman-teman ya, gitu ya coret-coret. Nah, kita coba. Nah, ini kan sudah bisa normal gitu ya, tidak ada yang di blok gitu ya. Export kayak semacam save, misalkan teman-teman mau save ya bisa. Nah, gitu kan. Kalau teman-teman mau di print misalkan filenya ya bisa tuh kan, sudah normal gitu ya teman-teman ya, sudah normal, sudah bisa digunakan. Jadi ini adalah versi free lifetime gitu ya. Nah, kita coba lagi tutup, siapa tahu ini terblok lagi gitu ya koneksinya. Siapa tahu kita nyala kita buka lagi ternyata sudah diblok juga gitu ya. Nah, ini sudah tidak ada notifikasi lagi gitu ya, karena sudah dari awal di saat kita belum terhubung dengan koneksi internet, blok notifikasinya sudah kita tutup semua gitu ya. Kita buktikan sudah jadi ya, sudah jadi. Mau kita save atau mau kita print sudah bisa gitu ya. Jadi ini adalah versi orang kere gitu ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, tuh sudah bisa
walaupun koneksi ke internet gitu ya. Jadi teman-teman tidak usah bingung gitu ya, mau edit apa mau bikin sesuatu harus putus dulu koneksi internetnya, lama gitu ya, susah. Kita sudah blok koneksi Corel ke internetnya ya, jadi teman-teman bisa bebas menggunakannya ya. Tapi ya alangkah lebih baiknya saya menyarankan untuk membeli lisensi yang resminya gitu ya. Baik teman-teman, itu dia sedikit tutorial dari saya, semoga bisa bermanfaat. Nah, jika video ini merasa bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman biar teman-teman bisa tahu gitu ya, kita berbagi sedikit pengalaman dari saya. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.